Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai ulasan paper tentang pengaplikasian ilmu matematika diskrit di kehidupan sehari-hari, terutama pada bidang ilmu komputer. Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Di sini ada Jidan Najdi, ada Agung Dika, ada Alvina Julianti, ada Iwayan Chandra, dan ada Rahmanda Surya. Nah, kami akan membahas mengenai penerapan aritmatika modulo untuk menguji validitas dan mengembangkan nomor ISBN atau International Standard Book Number. Studi kasus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada analisis fuzzy logic menentukan pemilihan motor Honda dengan metode Mamdani. Jurnal pertama yang akan kami ulas ini ditulis oleh Lukman, Syamsul Bahri, dan Irwansyah yang diterbitkan pada tahun 2018. Baiklah, yang pertama kami akan membahas bagian pendahuluan. ISBN dari sebuah buku seiring perkembangannya perlu dicek kevalidannya, karena semakin banyaknya buku yang diterbitkan, maka semakin besar pula peluang buku tersebut ditiru, sehingga memiliki nomor ISBN ganda. Oleh karena itu, akhirnya peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian, yaitu dengan mengecek kevalidan nomor ISBN tersebut dengan menggunakan metode teori bilangan bulat, yaitu aritmatika modulo. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan aplikasi Octave, aplikasi NetBeans X.1, serta MySQL dalam menguji kevalidan ISBN dari sampel 250 buah buku yang dipilih secara acak dari buku koleksi tambahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2015 sampai 2016. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan aritmatika modulo dalam uji validitas nomor ISBN buku, untuk mengembangkan nomor ISBN dengan banyak digit tertentu, serta untuk mengetahui berapa persentase kevalidan nomor ISBN dari 250 buah sampel buku yang dipilih secara acak dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, pada bagian metodologi, di sini dijelaskan bahwa peneliti menggunakan rumus Lovin berikut. Peneliti menggunakan batas toleransi kesalahan sebesar 5%, dan setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus tadi, didapatlah minimal sampel sebesar 240 sampel. Dalam hal ini, peneliti menggunakan total 250 sampel. Critical review dari bagian pendahuluan dan metodologi tadi adalah, sebagai laporan penelitian, pendahuluan itu seharusnya berisi pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan tinjauan pustaka secara ringkas dan mendalam. Sedangkan metode penelitian berisi pendekatan, rancangan penelitian, data dan sumber data, alat dan bahan jika ada, lokasi dan lama penelitian jika ada, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. Namun, pada bagian pendahuluan, peneliti memaparkan aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan dalam penelitian. Seharusnya, hal ini dipaparkan pada bagian metodologi. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu validasi dan pengembangan ISBN. Terdiri dari A. Karakteristik nomor ISBN yang dapat mendeteksi perpindahan atau transposisi, dan B. Karakteristik kode ISBN yang dapat mendeteksi kesalahan atau error. Di sini, peneliti memaparkan skema pengecekan pertama, lemma 3.1, dan lemma 3.2 berikut. Kemudian, peneliti memaparkan pembuktian dari lemma 3.1 dan lemma 3.2. Dan dari pembuktian itu terlihat bahwa sebenarnya ISBN dapat dibentuk sampai digit ke N. Akan tetapi, menurut kesepakatan bersama, minimal digit yang digunakan dalam suatu ISBN adalah 10 digit.
Critical review dari bagian ketiga tadi adalah pada skema pengecekan pertama, lemma 3.1 dan lemma 3.2, peneliti tidak menjelaskan secara jelas dan tegas berapa W atau kos tata pengalian digunakan dan apa itu M. Berdasarkan sumber yang kami baca, untuk ISBN 10, kos tata pengalian digunakan adalah angka 1 sampai 10 dan M yang digunakan adalah 11. Dan untuk ISBN 13, kos tata pengalian digunakan adalah angka 1 dan 3 yang dikalikan secara bergantian seperti berikut. Dan M yang digunakan adalah 10. Baik, selanjutnya ada validasi data, yaitu studi kasus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Studi kasus dalam penelitian ini menggunakan 250 sampel nomor ISBN buku yang akan diuji kevalidatannya. Kemudian, pengujian menggunakan program pengujian nomor ISBN yang telah dibuat dengan aplikasi NetBeans ID 8.1 dan menggunakan database dari aplikasi MySQL. Baik, untuk validasi data pada studi kasus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, ini menggunakan pengujian data menggunakan aritmatika modulo. Pada bagian ini, akan diambil beberapa contoh dari sampel yang terpilih dan dilakukan pengujian apakah nomor ISBN sampel buku valid atau tidak menggunakan perhitungan aritmatika modulo pada ISBN strip 10 dan ISBN strip 13. Selanjutnya untuk critical review, di sini peneliti itu tidak mencantumkan output dari program yang digunakan dalam pengujian data menggunakan program. Baik, untuk kesimpulan dari paper tersebut adalah konsep aritmatika modulo dapat digunakan untuk membentuk ISBN sebuah buku. Kedua, ISBN 10 memiliki kelebihan dapat mendeteksi kemungkinan adanya perpindahan atau transposisi antar digit dalam suatu ISBN, dan ISBN 13 memiliki kelebihan dapat mendeteksi maksimal satu kesalahan atau error yang terjadi di dalam unsur-unsur ISBN tersebut. Kemudian, persentase kevalidan ISBN buku koleksi terbaru periode 2015 sampai 2016 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 96%. Hal yang bisa dikembangkan dari paper tersebut. Dengan teori aritmatika modulo yang sama, dapat diimplementasikan dalam berbagai contoh kasus di kehidupan nyata, seperti menguji validitas nomor seri IMEI dan kartu kredit, kemudian penjagaan kerahasiaan data atau dikenal dengan kriptografi, dan ada penerapan aritmatika modulo pada perhitungan budaya Jawa. Selanjutnya untuk paper kedua yaitu analisis fuzzy logic menentukan pemilihan motor Honda dengan metode Mamdani. Ini ditulis oleh Januardi Nasir dan Johnson Supriyanto. Jurnal ini diambil dari Jurnal Edik Informatika, volume 3, nomor 2, pada tahun 2017. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tapi sebelum itu, saya akan memaparkan sedikit tentang latar belakang atau alasan mengapa paper ini dibuat. Jadi, ini bermula dari PT Indoprof Motor Sejati yang merupakan perusahaan dealer motor di Tanjung Uban. Nah, dalam melakukan kegiatannya, PT Indoprof Motor Sejati perlu mempertimbangkan beberapa faktor pada saat melakukan pembelian motor. Namun, PT Indoprof Motor Sejati masih menggunakan cara manual dalam pengambilan keputusan terhadap pembelian motor tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap perusahaan jika terjadi kesalahan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu pada pengambilan keputusan dalam pembelian motor. Dalam penelitian ini, pengambilan keputusan untuk membeli motor dilakukan dengan menggunakan logika fuzzy metode Mamdani. Nah, dengan adanya sistem pengambilan keputusan dalam pembelian motor, nantinya diharapkan dapat membantu dan mempermudah PT Indoprof Motor Sejati dalam mengambil keputusan untuk membeli motor. Nah, lanjut ke bagian pendahuluan. Jadi, pada bagian pendahuluan ini masih nyambung ya sama latar belakang atau alasan dibuatnya paper yang
telah saya jelaskan tadi, di mana penjualan motor pada perusahaan Indoprof Motor Sejati memiliki beberapa tipe motor. Dan setiap tipe terdapat angka penjualan yang berbeda-beda dan tidak memiliki hasil yang sama tentunya. Lalu untuk menentukan tipe motor yang tertinggi masih menjadi tanda tanya bagi pemilik perusahaan itu sendiri. Karena beberapa tipe motor yang dijual pada perusahaan Indoprof Motor Sejati memiliki statistik penjualan yang berbeda-beda. Contoh motornya itu contoh motor yang populer itu seperti motor Beat, Vario, sama Supra ya di sini. Nah, dari hal itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motor Beat, Vario, Supra yang direkomendasikan dengan Fuzzy Logic metode Mamdani. Lalu yang kedua, untuk mengetahui cara penerapan logika Fuzzy metode Mamdani pada pemilihan motor, kemudian untuk menganalisis dan mempelajari jenis motor dan pemanfaatan berdasarkan rule dan disesuaikan dengan desain aplikasi yang dibuat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui cara merancang suatu aplikasi Fuzzy Logic dalam bentuk sebuah software yang membahas tentang pemilihan motor. Lalu di sini ada beberapa hal penting yang akan dibahas, yaitu pertama adalah tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi di sini penulis langsung memaparkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitiannya ya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada bagian analisis data, kesimpulan akan diambil melalui sistem pengambilan kesimpulan logika fuzzy atau fuzzy inference system. Pada penelitian kali ini, terdiri dari 3 variabel input dan 1 variabel output, yang mana variabel input terdiri dari harga beli, stok barang, dan minat pasar, serta 1 variabel output yaitu rekomendasi terhadap pengambilan keputusan mengenai keputusan pembelian salah satu jenis sepeda motor. Dan pada tabel himpunan fuzzy terdapat kolom MF type atau membership function type, yaitu tipe fungsi keanggotaan dari himpunan fuzzy. Dan pada penelitian ini menggunakan 2 tipe fungsi keanggotaan, yaitu trap MF dengan tree MF. Trap MF merupakan fungsi keanggotaan yang berbentuk trapesium atau domainnya memiliki 4 titik domain, dan tree MF merupakan fungsi keanggotaan yang berbentuk segitiga atau domainnya yang memiliki 3 titik domain, di mana dari masing-masing tipe fungsi keanggotaan tersebut dapat dihitung luas dari masing-masing domain tiap indikatornya, sehingga akan menghasilkan besaran yang akan membantu proses penghitungan pada defazifikasi nantinya, yang akan membantu proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, proses inferensi. Pada proses inferensi terjadi pembentukan basis pengetahuan fuzzy, atau dalam hal ini berupa rule dalam bentuk if-then. Dapat kita lihat pada proses inferensi terdapat banyak sekali rule dalam bentuk if-then. Selanjutnya, operator pada himpunan fuzzy. Seperti yang sudah kita ketahui, pada gambar bagian atas merupakan tipe fungsi keanggotaan trapesium dan juga tipe fungsi keanggotaan segitiga. Sama seperti himpunan biasa, himpunan fuzzy juga dapat dilakukan operasi dengan operator seperti pada himpunan biasa, yaitu seperti gabungan atau irisan. Selanjutnya, implementasi atau pengujian terhadap proses pengambilan keputusan pada opsi pembelian sepeda motor sebagai berikut, yaitu pada jenis motor Beat, Vario, dan Supra, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan bagian selanjutnya yaitu implementasi sistem pada MATLAB dan defusifikasi. Pada bagian tersebut, peneliti menyajikan beberapa gambar hasil pemrosesan menggunakan MATLAB
dengan input yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, peneliti menampilkan juga hasil diffusifikasi rule viewer memadani proses dari MATLAB secara detail dari masing-masing variabel, yaitu dari motor bit, motor vario, dan motor supra, yang dapat dilihat secara rinci sebagai berikut. Kemudian critical review dari kami terhadap pembahasan bagian tersebut, yaitu pada awal bagian implementasi sistem pada MATLAB dan diffusifikasi, peneliti langsung menunjukkan gambar hasil perhitungan dari MATLAB tanpa menunjukkan proses yang dibutuhkan oleh pembaca untuk lebih memahami isi penelitian. Di beberapa gambar tersebut tiba-tiba muncul tanpa ada proses yang dijelaskan oleh peneliti. Kemudian peneliti juga melakukan penghitungan diffusifikasi dengan rumus baku yang tidak disebutkan sebelumnya, sehingga pembaca menjadi bingung asal-muasal dari perhitungan tersebut. Pada pembahasan bagian selanjutnya, yaitu implementasi sistem pada Visual Basic, peneliti menyajikan beberapa gambar tentang aplikasi yang dia buat, kemudian ada keterangan singkat dan cara kerjanya. Dan critical review dari kami terhadap bagian tersebut, yaitu di akhir bagian peneliti tidak memaparkan manfaat dari aplikasi yang dibuatnya, sehingga ataupun dia tidak membandingkannya dengan pengambilan keputusan tanpa aplikasi, sehingga pembaca tidak bisa memahami secara maksimal kelebihan dari penggunaan aplikasi dan program tersebut. Dapat dilihat pada screenshot pada halaman tersebut. Setelah peneliti menyajikan seluruh gambar dari aplikasinya, peneliti langsung menyajikan simpulan, jadi tanpa ada keterangan secara umumnya. Selain itu, pada bagian penjelasan form jenis motor, peneliti hanya menyebutkan cara menuju ketampilan form tersebut tanpa menjelaskan cara kerja dan sebagainya, seperti pada bagian lain. Oleh karena itu, keseluruhan paragraf menjadi terkesan tidak padu, padahal kepaduan penting dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Bagian yang terakhir yaitu simpulan. Pada bagian simpulan, peneliti menyajikan 4 macam simpulan yang dapat dilihat sebagai berikut. Critical review dari kami terhadap bagian simpulan. Pada simpulan bagian pertama, terdapat kata hubung yang tidak tepat, yaitu kata untuk, sehingga kalimat menjadi sulit dipahami. Selain itu, struktur kalimat pada simpulan bagian kedua dan keempat tidak jelas. Kalimat seolah-olah dihentikan secara paksa tanpa memberi ketegasan makna dan pemahaman bagi pembaca. Hal tersebut tidak selaras dengan panduan menyusun kalimat yang benar untuk karya ilmiah seperti pada sumber, yaitu Selanjutnya, kami ada beberapa catatan untuk artikel ilmiah analisis fuzzy logic menentukan pemilihan motor Honda dengan metode Mamdani. Ada beberapa kritik review dari kami. Menurut kami, pada bagian pembahasan itu tidak disebutkan dan dijelaskan teori-teori yang diambil dari proses yang dilakukan, sehingga penjelasan dari setiap langkah-langkah pengerjaan juga masih kurang. Seharusnya, menurut kami, itu dapat disebutkan terlebih dahulu teori dari proses yang digunakan, sehingga penjelasan dari setiap proses yang digunakan itu jelas. Dan yang terakhir adalah hal yang bisa dikembangkan dari paper tersebut, yaitu menurut kami, penulisan dapat mencantumkan teori-teori penyelesaian dari himpunan fuzzy seperti tipe fungsi keanggotaan himpunan fuzzy, proses operasi himpunan fuzzy, proses penentuan rule dalam bentuk if then dalam contoh kasus yang digunakan, dan yang terakhir adalah proses defazifikasi. Dan dengan teori yang sama dapat diimplementasikan dalam berbagai contoh kasus di kehidupan nyata, seperti pemilihan jurusan kuliah bagi anak-anak yang baru lulus SMA, atau pemilihan menu makanan yang akan dihidangkan pada suatu rumah makan, dan masih banyak lagi contoh-contoh kasus yang dapat digunakan dalam pengimplementasian materi yang diangkat pada artikel ilmiah tersebut. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.